Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep kesalahan dalam konteks hukum pidana, dan pada bagian ini kita akan melihat pandangan para ahli terkait dengan apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam konteks hukum pidana. Kita melihat satu persatu. Yang pertama dari Simons. Menurut Simons, seseorang berbuat salah jika dapat menyadari perbuatannya melawan hukum, dan yang kedua dapat menentukan kehendak atas perbuatan tersebut. Perlu digarisbawahi di sini adanya kata dapat pada dua konteks tersebut tadi. Dan yang berikutnya, Remeling. Menurut Remeling, kesalahan terkait dengan pencelaan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada kalimat atau frase yang menyebut adanya perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari, dan standar etis juga pencelaan oleh masyarakat. Jadi kesalahan ini akan terkait dengan hal-hal tadi, yakni pencelaan oleh masyarakat dan adanya standar etis yang sudah ditetapkan, dan perilaku menyimpang serta atas perilaku menyimpang itu sebenarnya sesuatu itu dapat dihindarkan. Dan menurut Mesger, kesalahan sebagai syarat pencelaan pelaku perbuatan pidana. Ini berkaitan dengan dua hal, yakni dapat dicelanya perbuatan, verwijt baarheid, dan dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum, vermijd baarheid. Selanjutnya, menurut Jonkers, unsur kesalahan menurut Jonkers itu meliputi 4 poin, yaitu sifat melawan hukum, dan yang kedua dapat diperhitungkan, dan yang ketiga dapat dihindari, dan yang keempat adalah dapat dicela. Jadi dalam konteks ini unsur kesalahan akan terkait dengan 4 hal yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum, dan perbuatan itu dapat diperhitungkan dan dapat dihindari serta dapat dicela. Demikian menurut Jonkers, dan kita lanjutkan menurut Van Hammel. Van Hammel menyebut bahwa kesalahan berarti sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum, yang meliputi hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya delik karena perbuatan pelaku. Dua hal inilah yang sebenarnya membentuk kesalahan. Di sini Jonkers menurut Van Hammel, menurut Van Hammel menegaskan adanya hubungan antara psikis pelaku dengan terwujudnya atau terciptanya delik oleh karena sebab perbuatan pelaku. Nah, demikian menurut Van Hammel. Dan selanjutnya menurut Pompe menyebut bahwa kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Bersalah berarti melawan hukum. Konteks kesalahan terkait dengan kesalahan moral dan kesalahan hukum. Jadi berpijak dari apa yang dikatakan oleh Pompe, menurut Pompe, apa yang dimaksud dengan kesalahan ini akan terkait dengan dua hal. Jadi kesalahan itu berada dalam konteks salah secara moral dan salah secara yuridik atau salah secara hukum. Dan yang berikut menurut Vos, kesalahan berarti meliputi melawan hukum, tetapi melawan hukum belum tentu meliputi kesalahan. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu yang pertama dapat dipertanggungjawabkan pelaku, dan yang kedua keadaan psikis terkait sengaja atau alpa, itu dalam konteks ini nyata, dan yang ketiga tidak ada dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban
pelaku atas perbuatannya. Jadi unsur-unsur kesalahan dapat dirinci di sini, yaitu terkait dengan ketiga hal tadi, yaitu dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dan yang kedua ada yang berkaitan dengan keadaan psikis, yaitu yang terkait dengan unsur sengaja atau alpa. Dan yang ketiga adalah tidak ada dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Demikian menurut Voss. Dan yang terakhir menurut Prof. Edi Hiarij, yaitu kesalahan meliputi unsur-unsur. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Dan yang ketiga, tidak ada alasan yang dapat digunakan sebagai penghapus pidana yang meliputi dua hal, yakni alasan pembenar sifat melawan hukum dan alasan pemaaf sifat dapat dicelanya pelaku, perbuatan pelaku. Demikian kita sudah membahas terkait dengan konsep kesalahan, dan sebagai referensi materi ini diambil dari buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dari Prof. Edi Hiarij. Demikian materi ini, semoga bermanfaat.